Yang terhormat Bapak Rohmat Aldi Purnomo MSI, yang terhormat Ibu Betty Yulia Wulandari MPD, dan seluruh peserta ASES Gamification 6 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara pada pagi hari ini dengan topik STEAM with Nature Loose Part yang dilaksanakan pada Selasa 27 Juli 2021. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta bahwasannya pada pagi hari ini akan ada hadiah yang akan diberikan kepada peserta teraktif. Untuk itu, kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini dengan keaktifan. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Rohmat Aldi Purnomo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, Pak. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini orang Indonesia semua ya. Oke, berarti saya selamat pagi aja nih. Aman berarti Mbak Betty? Agak bersyukur, Pak. Saya udah panik nih kalau ada pertanyaan pakai bahasa Inggris. Oke, saya mulai dari mana nih? Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman rekan-rekan dari pelaku pendidikan, pendidik, dosen, apapun itu, kemudian dari para ambasador ACES Indonesia, dari tim Solo Mengajar. Hey, gimana kabarnya di Solo? Saya sudah lama banget nggak ke Solo. Ternyata sudah dilanjutkan lagi di level 4. Semoga nanti nggak ada level yang lebih tinggi, level pedas dan level sangat pedasnya, gitu ya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa ACES ini merupakan salah satu proyek di UK atau investigatornya di UK, yang mana ada 4 negara, yaitu salah satunya di Indonesia, dan di Indonesia diwakili oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan ini merupakan seminar ke-6 kami dari mulai 2020-an, ya kalau nggak salah seperti itu, 2020-an, dan mengangkat konsep-konsep permainan menyenangkan. Kenapa dinamakan permainan menyenangkan? Karena memang ada beberapa metode-metode yang sudah kami validasi dulu, kemudian kami cobakan gitu ya, cobakan kepada beberapa responden kami gitu, kepada subjek penelitian kami, yang salah satu hal yang ingin kami perlihatkan adalah mengenai STEM. Apa itu STEM dan sebagainya, nanti ada pemateri kita, Mbak Betty, gitu ya. Dia salah satu expert di bidang permainan, dengan background pendidikan anak usia dini. Saya yakin beliau bisa menyampaikan lebih detail terkait hal-hal yang akan kita diskusikan hari ini. Kemudian kami juga sangat aware terkait beberapa masukan ataupun hal-hal yang sifatnya diskusi berkaitan dengan penelitian kami, karena memang berbasis pada SDGs, kemudian pendidikan transformatif, yang mana kita tahu sendiri era COVID, era pandemi seperti ini, bahkan pembatasannya sudah tidak berbasis pada hanya 1-2 hari saja, tapi sudah sampai berminggu-minggu. Ini membuat resiliensi para anak-anak ini dalam tanda kutip akan menjadi pertaruhan juga, seperti itu. Nah, salah satu cara untuk bagaimana meningkatkan, setidaknya menstabilkan tingkat resiliensi atau kepada anak-anak itu sendiri adalah dengan cara bermain seperti itu. Dan kami menawarkan, kami ibaratnya
tidak ingin menjadi guru dibanding guru gitu, karena saya melihat listnya adalah ini para pendidik semua ini. Jadi kita diskusi, kita workshop di sini bagaimana cara memainkan permainan. Jadi ini ibaratnya nih kayak seminar seru gitu loh. Kita seminar main gitu ya. Terus nanti dapat apresiasi gitu kalau kata Mbak Depi gitu ya. Jadi dan hasilnya nanti bisa Bapak Ibu pakai kepada anak didik, kepada anak sendiri mungkin kalau misalkan teman-teman dari Solo mengajar kepada anak-anak di sekitar kalian baik di rural area ataupun urban area seperti itu, dan hasilnya harapannya nanti memberikan setidaknya sedikit sumbangsi untuk tingkat pendidikan di Indonesia yang resiliensinya baik seperti itu, karena memang fokusnya ke bermain seperti itu. Seperti itu sebenarnya prolognya dari konsep ACES itu sendiri. Di breakdown lagi menjadi Reogify Umpo, teman-teman bisa melihat beberapa hasil karya kami berupa video, salah satunya itu di YouTube officialnya Reogify Umpo. Tinggal tulis saja Reogify Umpo itu pasti langsung bisa terlihat. Ada berapa puluh video bisa dilihat mana yang paling menarik gitu ya permainan-permainannya. Dan hari ini kita akan coba fokus ke STEM, loose part gitu ya. Kenapa dinamakan loose part dan sebagainya? Nanti langsung diskusi juga bersama narasumber kita. Dan saya mau say hey dulu ke Mbak Beta. Ini ada tim peneliti juga Mbak Beta. Kemudian Mbak Deka mana nih? Mbak Deka sendiri. Oh masih. Sinyalnya nggak stabil katanya. Oke. Jadi harus off cam. Off kamera adalah jalan ninja. Iya. Oke. Namun biar lebih asik gitu ya. Nanti sebelum ke Mbak Betty mungkin saya pengen mohon dinyalakan kamera, kita coba saya pengen screenshot dulu biar saya pengen tahu aja kayak gitu loh. Sudah lama banget nggak ketemu gitu. Silakan bisa on kamera, kita saya pengen screenshot untuk kegiatan hari ini. Monggo Mbak yang lain, Mbak Lianita, Mbak Yumna, ya sudah mulai Mbak Sunarti. Silakan, ayo bisa screen. Saya mulai ya screenshotnya ya. 1, 2, 3. Apa belum mandi ini? Oke. Karena pagi-pagi. Anak aman anak ya. Iya. Oh. Atau mau ya oke lagi ya. 1, 2, 3. Wah, saya mulai screenshot mulai banyak lagi dia yang nyalain kameranya itu piye. Oke, saya mulai lagi ya. 1, 2, 3. Oke, halaman 2. Wah, mantap. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih atas kedatangannya, atas atensinya. Jangan lupa untuk ngisi persensi karena ada data yang harus diisi kepada Bapak Ibu untuk apresiasi dan seterusnya. Dan tanpa berpanjang lebar, Mbak Betty, saya perkenalkan dulu Ibu Betty Yulia Wulansari dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Beliau merupakan dosen di program studi pendidikan anak usia dini, dan beliau sudah berkarir menjadi banyak sih statusnya ya. Statusnya ada mulai dari dosen, dia pasti peneliti gitu, pengabdi, kemudian beliau juga memiliki bidang usaha yang membutuhkan daya kreativitas juga, beliau juga pelaku usaha, dan juga beliau merupakan konsulen juga bagi beberapa sekolah-sekolah gitu ya. Beliau juga ini dulunya punya sekolah alam, apakah sekarang akan ada lagi ya Pak? Sepertinya akan ada lagi. Jadi banyak status beliau, jadi Bapak Ibu bisa diskusi dari perspektif status mana nih. Status pelaku industri atau status pendidik ya, atau statusnya konsultan. Jadi otaknya Mbak Betty itu bisa di switch. Oke,
Kemudian beliau S1 S2 pendidikan juga berkaitan dengan pendidikan usia dini, dan ini sedang proses S3, dalam proses S3 gitu. Jadi Belum Pak, belum ya, jadi. ongoing. Belum jadi. Oke, dan itu doa, Mbak. Oke, mari kita sambut Ibu Betty Yulia Wulansari, atau bisa dikenal dengan Mbak Betty. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Pak Aldi. Terima kasih untuk semua teman-teman dari tim ACES. Ada Bu Betaria, ada Mbak Deka, ada siapa lagi nih ya? Semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillah saya diamanai 2 kali ya. Terima kasih Pak Aldi sudah nyolek saya. Pak Aldi bohong ya semuanya itu tadi. Ya saya ngajar di PAUD, alhamdulillah. Kemudian dulu memang saya punya sekolah alam, cuman ya karena kondisi saya berada di Ponorogo, jadinya akhirnya hibernasi, ditutup dulu. Semoga nanti bisa buka Pak, tergantung univnya mau buka PAUD apa tidak, ini nunggu ACC dari universitas. Nah itu karena memang kalau pengelolaan itu butuh sesuatu yang kuat, yayasan yang kuat di belakang sebuah sekolah. Jadi kalau misalnya saya dengan keadaan tunggal, atau misalnya kita mikirin sekolah itu sendiri, lama-lama jibek, Pak. Itu. Nah, alhamdulillah hari ini saya kembali lagi dengan tema yang tetap kembali ke alam. Kemarin alhamdulillah di STEAM juga, STEAM yang pertama itu saya menggunakan natural, jadi benda-benda alam yang ada di sekitar kita. Nah kali ini karena kemarin ditantang gimana kalau bikin STEAM lost part, ya udah dikaitin aja dengan bahan alam. Kebetulan memang saya concern di bidang pembelajaran berbasis alam. Semoga nanti bisa diimplementasikan lagi di sekolah-sekolah lain. Nah, kebetulan kemarin saya sempat di sekolah alam juga di Ponorogo, jadi ada beberapa pembelajaran yang sudah bisa diimplementasikan di sana. Nah, itu. Mungkin itu gambaran saya. Nah, saya bisa screen dulu. Ya, sudah terlihat, nggih? Sudah. Nah, semoga jaringannya stabil. Nah, hari ini kebetulan kemarin itu saya juga dapat penelitian dari internal tentang pengembangan kegiatan kegiatan pembelajaran berbasis alam. Nah, salah satunya adalah kegiatan Natural Lost Part. Nah, Natural Lost Part ini kenapa sih saya selalu menggunakan bahan-bahan alam? Nah, ini sebenarnya kembali lagi kita ke menjaga alam untuk keberlangsungan hidup di masa depan. Karena saya berpikir bahwa barang-barang ini ketika nanti dibuang itu tidak menimbulkan sampah, tetapi masih masuk ke dalam pembelajaran, dan semuanya ini mudah didapatkan di lingkungan kita. Jadi misalnya, Bu, kalau yang seperti itu tuh susah ini. Nah, ini sebenarnya barang-barang ini bisa diganti. Cuman karena kemarin saya juga ini proses buku juga. Jadi Natural Lost Part sesuai dengan kurikulum pendidikan anak usia dini, di mana di situ ada tema-tema yang menggunakan Natural Lost Part. Jadi kalau tema diri sendiri itu kegiatannya apa? Nah, ada beberapa ide. Sebenarnya itu ide ya. Nah, ini biodata saya, mungkin bisa di-save dulu sebelum saya masuk. Jadi saya sebenarnya aslinya Wonogiri, cuman karena kerja di Ponorogo, dapat suami orang Ponorogo, akhirnya pindah domisili.
Seperti Pak Aldi. Pindahnya ke Ponorogo apa kemana, Pak? Nanti tunggu perkembangannya ya. Oke. Nah, kalau akun sosial media saya, mungkin saya jarang ngupload itu, cuman kadang saya ngupload kegiatan anak saya aja. Nah, kenapa sih saya pilih STEM Natural Part? Kita bahas STEM dulu. Nah, STEM itu sains. Sebenarnya kalau sains itu, kalau guru PAUD itu ngarahnya pasti ke percobaan dan sebagainya. Padahal sains itu kalau kita runut itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan itu adalah sains. Nah, itu. Kemudian teknologi yang kita gunakan di Lost Park itu adalah teknologi menggunakan alat-alat sederhana. Kayak misalnya gunting. Nah, itu kan hasil dari pesawat-pesawat sederhana. Gunting skoper, pinset, sendok, dan sebagainya. Nah, engineering atau teknik atau rekayasa penerapan ilmu untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kayak dalam kegiatan Natural Spark itu menerapkan pesawat sederhana yang kita gunakan di teknologi. Nah, matematika itu ilmu hisab ya. Oke, ilmu hisab atau ilmu pasti yang mempelajari konsep-konsep. Nah, di situ kalau kita bermainnya dengan Lost Part itu kita menerapkan konsep-konsep pola. Jadi konsep pola itu untuk apa sih? Untuk mempresentasikan ilmu pengetahuan. Jadi tim itu terkait. Jadi nggak bisa STEM-nya sendiri. Engineering-nya mana? Teknologinya mana? Nah, teknologi itu kita penggunaan teknologinya. Kalau engineering itu kita penggunaannya. Kalau teknologi kita alatnya yang berhubungan dengan teknologi. Cuman kalau di PAUD kita bisa menggunakan teknologi sederhana. Jadi jangan dibayangin mesin, kemudian dibayangin roda kayak gitu. Nah, Lost Part sendiri itu barang yang dapat dipindahkan, kemudian dibawa atau dirancang ulang. Jadi kalau kita punya ini sebagai gambaran ya, kita punya apa itu namanya alat-alat seperti ini. Nah, ini bisa dijadikan apa sih? Kan ini barang bebas. Ini saya kebetulan menggunakan alat-alat dari alam. Nah, nanti ada penjelasan juga, kayak misalnya saya pakai beras, kemudian pakai daun kering, batu. Nah, cuman ada beberapa memang yang kita gunakan itu non benda alam, seperti misalnya alat bantu. Kalau alat bantu kayak gunting skoper, kemudian apa itu namanya kaca pembesar, seperti itu kan kita memang menggunakan barang-barang plastik, tetapi kita tetap save atau tetap care sama alam, tapi nggak sekali buang gitu loh, masih digunakan berulang kali. Nah, oke. Terus Pak menciptakan kemungkinan kreasi tanpa batas dalam aktivitas pembelajaran yang mengundang kreativitas anak. Jadi misalnya gini, saya mengundang teman-teman, saya ngajarin anak-anak ya, teman-teman, hari ini kita belajar tentang manusia. Yuk kita bikin manusia gitu. Dari hasil anak satu dan anak lainnya itu mungkin beda. Ada yang bajunya pakai daun hijau, ada yang pakai daun panjang-panjang, berapa yang pakai daun kering, nah itu macam-macam. Jadi itu sesuai dengan kreativitas anak. Jadi misalnya nanti ada contoh, Bu, ini hasilnya kok beda ya, nggak apa-apa, itu sesuai dengan kreativitas. Makanya saya selalu bilang kalau PAUD itu sebenarnya nggak bisa dinilai secara apa ya? Oh ini bagus, oh ini kreatif, oh ini. Karena memang sesuai dengan imajinasinya masing-masing, apalagi terkait dengan kreativitas. Nah, kemudian aspek yang dapat dieksplorasi dari Lost Part itu adalah seperti kayak pemecahan masalah,
Dan kreativitas, konsentrasi, motorik halus. Kenapa Bu pakai motorik halus? Nah, nanti nata-natanya juga pakai motorik halus. Motorik kasar misalnya, motorik kasar itu bisa bagaimana kita mengambil barang misalnya dari tempat yang lain ke tempat yang ditentukan. Kemudian ada sains, ilmu pengetahuan, bagaimana kita mengeksplor natural law spark dengan ilmu pengetahuan yang ada. Pengembangan bahasa, ini namanya batu, ini vocabnya nambah. Hari ini kita mau membuat misalnya baju adat. Kalau di Indonesia kita banyak sekali baju adat. Bisa Bu bikin baju adat pakai ini. Ya kita mirip-miripkan aja. Kan sesuatu itu kalau anak-anak itu kan simbolis ya. Jadi nggak saklek, simbolis. Gambar aja kan kita kalau gambar nggak terlalu mirip, nggak apa-apa, tapi itu penggambaran. Nah, nanti ada beberapa yang mungkin tidak dipraktekkan hari ini, tetapi saya berikan gambaran contoh-contohnya. Kemudian seni, apalagi seni. Bagaimana anak-anak mengkonstruksi alat-alat ini menjadi sesuatu yang indah. Berpikir matematika tadi, dia konsep ya, dia paham konsep, kemudian polanya bagaimana, nah itu masuk di matematika. Teknik, menggunakan teknik atau engineering dari teknologi. Nah itu. Nah ini saya selalu menekankan ini, kenapa ke karakter cinta lingkungan itu karena memang kita bagaimana mengajak berkreasi dengan lingkungan alam. Jadi tempat Bapak, Ibu, semuanya kalau itu pengajar, dimanapun mau SD, mau TK, mau TPA, itu banyak sekali. Suket, godong garing, uwit, dan sebagainya. Nah itu sangat-sangat fleksibel digunakan sebagai natural law spark. Dan nggak mahal kan, kita nggak harus membeli sesuatu yang barang mahal. Nah itu. Kemudian menggunakan bahan ini mudah didapatkan. Jadi misalnya kemarin memang ada beberapa yang saya substitusi, kayak misalnya tanah liat. Sebenarnya saya pengennya ini tanah liat, cuman karena kondisi yang tidak memungkinkan ke sawah, ini kita substitusi pakai Play-Doh, tapi Play-Doh yang coklat kita bikin sendiri. Jadi ketika Play-Doh-nya kita bikin sendiri itu juga ramah lingkungan, tepung terigu dan air sama minyak aja. Nah itu. Kemudian yang kita substitusi lagi adalah daun maple, karena di sini susah ya cari daun maple, kita pakai daun maple palsu, tetapi itu juga bisa digunakan untuk berulang kali, jadi kan bukan barang sekali pakai. Nah, kemudian mengenal bahan alam yang sampahnya tidak mengotori bumi. Nah, itu juga. Jadi ketika kita nggak sengaja tidak membuang pada tempatnya, sampah-sampah ini bakalan terurai dengan sendirinya. Gitu. Nah, dari alat ini aja, nanti kita mau kita praktekkan ada ini. Itu ada, nanti ada dinolam. Kemudian ini kita membentuk orang, kita membentuk kepala singa. Bayangan saya ini kepala singa ya. Mungkin di benak teman-teman apa kepala boneka atau apa, monggo. Kemudian ini ada landak, taman landak. Jadi alatnya kan hampir sama, cuman bagaimana kita menerapkannya. Misalnya daun kering, buat apa? Nah, daun keringnya ini kalau saya pakai di baju, itu kita mix-match dengan misalnya tipek. Kalau ini saya pakai tipek. Jadi bisa ada motifnya. Nah, ini daun maple yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya kalau daun juga boleh, jadi bebas sebenarnya. Terus kepala singa. Dari apa? Kemudian daun maple, kemudian yang ini kerang hijau. Kerang hijau itu kalau kita masak kemudian
eman-eman kan, itu kalau masak banyak karena daging sama kerang cangkangnya banyak. Cangkangnya, nah cangkangnya itu jangan dibuang, tetapi kita simpan aja. Kemudian ini ada daun kering juga. Nah, kalau di landak itu daun keringnya jadi alas. Kemudian kita pakai ini kalau ini kayu manis. Buat kayu-kayunya ini kita pakai kayu manis. Kemudian boleh kayu biasa. Terus ini balok-balok kayu itu untuk aksesoris aja. Nah, ini secara perjelas ya. Nah, kayak gini STEM. Iya, STEM, sains. Kita mengenal orang atau manusia itu sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana anak bisa menempatkan mata, hidung, kemudian mulut, ada rambut, bagian-bagian tubuh manusia dia tahu. Nah, itu sains. Kemudian teknologinya apa, Bu? Teknologinya kita pakai misalnya alat bantu pinset. Ini pinset. Saya pakai pinset plastik ya, jadi lebih aman untuk anak. Untuk menata barang-barang ini. Pakai tangan boleh, pakai pinset boleh. Nah, kemudian engineering-nya ya, bagaimana kita menggunakan alat-alat tersebut untuk membentuk kreativitas pola seperti ini. Kan nggak mungkin nih, kalau orang nggak bisa matematika, dia nggak tahu pola. Nah, polanya apa? Oh, mata di sini, kan nggak mungkin matanya nanti di sini. Nah, dia paham tentang matematiknya itu, tentang bagaimana dia membentuk pola sesuai dengan yang benar. Gitu. Nah, masalah misalnya rambut. Bu, rambutnya kalau ini pakai daun hijau gimana? Pakai ini bajunya pakai daun hijau gimana? Nah, itu tadi, itu kreativitas. Kita mengeksplor kreativitas. Makanya Loose Park itu kreativitas tanpa batas. Mungkin kalau pengen tahu yang baju hijau misalnya. Bentar. Nah, kalau yang ini kemarin sempat juga bikin yang baju hijau. Tapi materinya bukan untuk diri sendiri juga. Materinya tentang pekerjaan, dia jadi penari. Nah, kayak gini nih. Nah, ya bebas aja, makanya tadi bereksplor. Nah, nggak harus misalnya apa itu namanya bajunya harus ini, harus itu. Tetapi ketika kita bermain di luar ruangan, apalagi ya, ayo anak-anak kita cari sesuatu, kita bikin. Bu, mukanya harus pakai kayu, enggak. Kita bisa pakai batu misalnya. Gitu. Cuman Bu gurunya modal dikit, kita beli mata. Karena kalau kita kasih spidol apa itu namanya, itu kurang menarik. Kalau misalnya Bu nggak ada dana, bikin aja mata-mataan dari kertas, kemudian diberi spidol, kemudian digunting. Jadi bukan semata-mata hanya ditempel. Gitu. Itu lebih menarik anak, karena anak itu suka sesuatu yang menarik. Nah, lost part-nya apa sih? Nah, ini lost part-nya adalah barang-barang ini. Ini mau dibikin penari, mau dibikin misalnya sesuatu yang lain, barang-barang ini kan bisa dikembangkan. Jadi makanya itu yang saya sampaikan bahwa memang tidak saklek, kita harus apa itu namanya, tidak saklek kita harus menggunakan ini. Kemudian makanya tadi saya membentuk yang kepala singa dari beberapa bahan kerang, kemudian ini tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah bagaimana kita bisa bereksplorasi tidak hanya untuk satu bahan. Bu, saya nggak tahu ini apa, ini bintang, buah bintang, itu kita belinya di toko jamu juga. Nah, misalnya nggak ada, Bu, ya kita ganti yang lain, kita nggak usah memaksakan
harus ada ini, harus ada itu. Nah, tetapi bagaimana kita memiliki trik untuk membangun sebuah pembelajaran menggunakan Lospat untuk menjelaskan suatu tema. Nah, ini Landa. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, ini sebenarnya pengennya sih kemarin tanah liat. Cuman karena kondisi kita akhirnya kan cari tanah liat juga agak susah. Kita pakai Play-Doh, tapi Play-Doh-nya warna coklat. Gitu. Cuman kita bikin sendiri karena itu lebih ramah lingkungan. Nah, ini Dinoland. Bu, lumpurnya pakai apa? Lumpurnya ini pakai campuran tepung terigu sama air, cuman lebih encer dibanding ketika kita membuat Play-Doh. Gitu. Dan tentunya kalau dibuat mainan anak lebih lebih tidak berbahaya karena ketika ketelan ke apa dia dalam kondisi memang bahan makanan gitu. Nah, kayak Dinoland itu dinonya saya menggunakan dino mainan plastik. Jadi ini sebagai pengganti bahan pendukung aja di sisi lain yang barang-barang dari alam. Nah, kalau mau foto cantik, kalau yang tadi saya sampaikan itu kita pakai nampannya nampan kayu dan sebagainya, cuman itu akan lebih memberatkan. Makanya saya contohkan di sini kita pakai nampan biasa aja. Jadi tetap bisa digunakan. Nah, gitu. Nah, itu sekilas tentang STEAM Natural Lospat. Mungkin ini gimana Pak? Ini lanjut kita mau praktek atau mau tanya jawab dulu? Halo Pak Aldi. Baiknya kita bisa mulai sekalian praktek sih Mbak Betty. Oke. Tapi mungkin diperlihatkan dulu videonya atau hal sejenisnya. Oke, gitu. Mungkin bisa tim ini untuk share video. Saya stop dulu ya. Jadi sekali lagi itu bahan-bahan natural Lospat itu adalah bahan-bahan di mana itu bisa digabung, bisa diubah. Jadi dalam satu kita punya alat itu bisa digunakan untuk bermacam-macam. Ada yang bahan alam memang langsung digunakan, ada yang bahan alam yang harus kadang bisa dimodif, kayak misalnya beras. Beras itu kalau mau dimodif ya dikasih warna, itu untuk pembelajaran juga masih aman, dikasih pewarna makanan. Mungkin itu. Udah siap? Selamat menyaksikan teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini ketemu lagi dengan saya, Betty Yulia Wulansari dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo di Reok Jifai Umpo. Nah, hari ini kebetulan saya diamanai teman-teman untuk menyampaikan tentang STEAM Buket. Nah, hari ini STEAM Buketnya tentang Nature Lospat. Nah, kenapa saya memilih Nature Lospat? Karena barang-barang yang kita ajarkan untuk anak-anak itu bisa bisa didaur ulang atau bisa lebur di sampah secara alami. Jadi kita tidak mengotori lingkungan. Nah, dari situ kita sudah mengajarkan kepada anak-anak tentang bagaimana kita mencintai lingkungan sejak usia dini. Nah, hari ini kita akan mengadakan praktikum atau praktek 3. Ada 3 praktikum. Yang pertama nanti kita akan membuat tentang kepala binatang dan manusia dari benda-benda Lospat. Kemudian ada taman landak. Dan yang ketiga ada Dinoland. Nah, kebetulan untuk Dinoland itu saya pakai dino karet ya. Jadi karena kita nggak bisa membuat ini dari kayu, nah kita pakai bantuan dino karet. Nah, terus kemudian saya pakai STEAM, tentunya ada teknologi. Nah, teknologinya saya pakai pesawat sederhana. Nah,
salah satu pesawat sederhana itu kan ada gunting, cuman kalau di PAUD itu kita ada modifikasi tentang gunting scooper. Nah, ini nanti membantu kita untuk memindahkan, misalnya dapat memindahkan beras. Nah, itu anak-anak menggunakan alat bantu ini. Kemudian ada juga tweezer atau pinset. Nah, ini pinsetnya pinset plastik, jadi aman. Nah, ini untuk benda-benda yang bisa diambil pakai pinset. Contohnya kayak kapulaga. Yang anak-anak ini diminta untuk memindahkan pakai pinset. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk pesawat sederhana yang kita gunakan. Kemudian nanti kita bisa memakai kaca pembesar. Nah, kalau nggak ada kaca pembesar, ya nggak masalah, ini tambahan aja, di mana anak-anak akan mengidentifikasi atau mengobservasi tentang sains atau ilmu pengetahuan atau yang akan kita yang akan kita pelajari. Misalnya kita mau mempelajari tentang taman landak. Nah, kita bisa memperbesar pakai, kan anak-anak suka nih bagaimana dia itu menggunakan kaca pembesar. Jadi misalnya kayak gini. Nah, kapulaganya akan menjadi lebih besar. Nah, itu. Jadi saya pakai alat bantunya. Untuk tekniknya pesawat sederhana itu ada 3. Oke. Mungkin itu selanjutnya mungkin bisa saya beritahu. Ini saya pakai kapulaga. Kemudian ada buah bintang. Ini belinya mudah di toko jamu. Nah, kemudian ada batu taman. Ini bisa beli, bisa nyari juga. Kemudian saya pakai kayunya itu pakai apa ini namanya? Kayu manis. Nah, terus buat aksesoris ini ada bunga pinus. Kemudian bunga asli, sembarang bunga ya boleh. Boleh bunga yang biasanya warna-warni yang sering ditemukan di kebun, atau bunga rumput atau bunga apapun itu boleh. Kemudian ada daun kering, kemudian kayu. Kemudian kita pakai aksesoris mata nanti untuk taman landaknya. Nah, kemudian ada daun puring panjang. Nah, ini sebenarnya kita makainya paling bagus pakai tanah liat karena background nature. Tapi karena kondisinya mungkin kalau anak-anak atau guru susah, kita pakainya playdog. Nah, playdognya kita bikin playdog yang warna coklat, warna natur. Nah, walaupun ini kita bikin, tapi kan kalau tepung terigu, kemudian air sama minyak, tentunya ini bisa dilebur di alam. Jadi saya pakai ini. Kemudian apa lagi ya? Oh, beras. Saya pakai beras. Biasanya kalau sensory tray, kalau kita bicara sensory tray itu berasnya bisa diwarna-warni, kayak misalnya berasnya coklat, hijau, kuning. Nah, itu kita sebenarnya bisa dari beras sendiri. Nah, kemudian saya ada alat bantu lagi, sebenarnya daun. Nah, ini saya pakai daunnya, daun maple-nya yang palsu, karena di sini nggak ada ya. Kalau di Indonesia susah nyari yang kayak gini. Kalau di luar negeri mungkin kalau di kebun atau di hutan pasti banyak. Oke, itu. Nah, kemudian kita sediakan nampan. Nanti kita tergantung, kalau kita pakai tray ya nampannya ini. Kalau kita pakainya nanti buat alas telenan, nanti kita pakainya ini. Tergantung moodnya. Nah, ini sebenarnya bisa kayu, cuman karena kita workshop, nanti kalau mau nyari kayu telenan agak susah, kemudian tray yang kayu itu susah, makanya kita pakai ini aja. Oke, yang bisa dipakai berulang-ulang, jadi tetap kita mencintai lingkungan. Nah, itu saja teman-teman buat pembukaan hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan praktek bersama. Terima kasih. Oke, nah yang pertama kita mau membuat kepala binatang.
Silakan bisa Nah, mulai saya mau diikuti pakai teman-teman. belakangnya nampan. Kita pakai dulu. Sembari melihat video, Sebenarnya bisa mulai kalau mau diikuti. membuat kepala singa, nah hari ini saya mau membuat kepala singa, itu banyak media. Nah, makanya saya menyediakan daun maple, kemudian daun nangka kering, kemudian ada kerang. Nah, kita bikin kepalanya. Kita bikin bola, bola, kemudian kita pipihkan. Nah, kita mau bikin 3. Nah, yang pertama kepala singanya kita pakai daun maple. Oh, kurang bunt. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian kita bisa pakai daun singa dari daun nangka kering. Next. Oke. Oke. Kayak bunga ya. Jadi, dan kita pakai Oke, jadi kita ada 3 kepala singa. Yang pertama, kepala singa menggunakan daun maple. Kemudian kepala singa pakai daun nangka kering. Kemudian ini kerang. Kalau kerang ini pakainya saya kerang hijau yang biasa dipakai masak. Jadi biasanya tidak saya buang, jadi dikumpulkan. Nah, yang kedua kita mau menata ini pakai pinset. Buah bintang. Jadi anak-anak yang diminta untuk membuat menempelkan ini pakai pinset.
agak susah ternyata. Cuman karena memang kita mengajarkan anak-anak untuk menggunakan alat bantu. Oke. Oke, sudah. Dan kita pasang mata. Oke. Nah, setelah kita pasang mata, kita mau bikin mulut. Nah, kebetulan saya pakai apa itu namanya puring warna merah, puring panjang. Nah, sebenarnya kenapa pakai peledok itu karena pasti nempel ya. Pakai tanah liat itu pasti nempel. Nah, yang terakhir kita pakaikan kumis. Kalau kepanjangan ya dipotong. Bertempur kumisnya. Apa-apa. Karena sebenarnya satu nampan satu aja bisa sih, cuman karena saya mau memberitahu bahwa tidak harus ini. Jadi bahan itu kalau menggunakan bahan alam itu bebas, jadi terserah yang membuat, yang penting dikreasikan sesuai dengan apa yang dia ingin. Jadi lost part itu bagian-bagian atau terpisah-pisah yang dijadiin satu.
Oke. Kepala binatang. Kepala singa tepatnya. Oke, selamat mencoba. Selamat mencoba. Itu video pertama. Iya. Jadi teman-teman gimana? Sudah mempraktekkan juga ya? Mbak Betty, silakan kalau ada tambahan-tambahan. Iya, sebenarnya cukup jelas. Memang kegiatannya yang pertama tadi kita pilih yang simpel karena memang biar bisa digunakan buat anak usia dini langsung gitu. Jadi yang nata memang anak-anak. Kemudian kalau misalnya tadi kumis itu susah pakai daun pinus, itu bisa pakai lidi. Nah, lidi kan lebih mudah kalau anak nancepin ke sananya gitu. Itu aja. Jadi mau itu sebenarnya daunnya pakai daun, misalnya daun cemara kering ditancepin di pinggirnya itu boleh. Jadi itulah hebatnya kenapa kita pakai apa itu namanya loose part, itu barangnya bisa kita mix match sesuai dengan keadaan sekitar kita. Ada yang tanya ini, Pak. Tadi lemnya pakai apa, Bun? Lem? Kita nggak pakai lem ya. Kita tadi itu kan itu ibarat kita kalau pakai pledok biasanya matanya udah nempel sendiri kok. Jadi nggak pakai lem. Karena barang-barangnya itu bisa diprotolin lagi, besok bisa dipakai lagi kayak mata itu. Nah, itu kita bisa gunakan lagi. Oke. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi sembari melakukan praktek dari rumah masing-masing. Jadi sudah sangat jelas sekali ya. Bun ada pakai pertanyaan lagi. Playdoh bahannya apa saja, Bu? Iya. Pakai pledok ya, Bun. Iya. Oh, kalau saya pledok iya, sebenarnya saya pengennya kalau pengen benar-benar natural pas kita syutingnya di apa itu namanya, kalau sekolah kita ada tanah dan apa itu kita bisa pakai tanah liat. Nah, sehubungan kemarin itu kita syutingnya di rumah juga dan kesulitan mencari tanah liat, kita pakai pledok. Nah, pledoknya itu nggak cuma pakai tanah liat, tepung terigu, kemudian minyak sama pewarna makanan coklat, sama air, gitu aja. Cuman itu memang saya buat itu hanya bertahan 2 hari aja. Jadi hari ketiga udah tidak bisa dipakai lagi karena memang saya tidak pakai pengawet. Mungkin kalau bisa ditambahkan, kemarin itu ada yang juga pakai sunlight, cuman saya pikir kalau kita pakai sunlight nanti itu juga nggak ramah sama anak juga. Misalnya kita bermainnya sama anak-anak, kemudian ketelan, ya itu. Bun, kumisnya tadi pakai apa? Daun pinus, Bun, daun pinus kering. Kemarin kebetulan kita nggak cari, kita belinya di toko burung, toko persediaan alat-alat burung itu apa buat sangkarnya burung itu. Jadi kalau jadi guru PAUD itu belinya bukan di toko mainan kalau saya. Manapun itu bisa dijadikan alat-alat. Ada alternatifnya nggak, Mbak? Yang di sekitaran rumah mungkin? Nah, lidi. Lidi ya? Lidi bisa. Kemudian teman-teman tahu pohon juar. Kalau tahu pohon juar, itu bisa pakai apa, tangkainya pohon juar, apa itu namanya, daunnya diprotolin dulu. Nah, itu kan ada tangkainya yang kecil masih lentur, nah itu bisa dipakai juga. Oh, oke. Jadi ada lagi yang banyak. Yang apa itu paling mudah ya lidi. Paling mudah lidi ya alternatifnya ya. Oke. Untuk kerangnya bisa diganti bahan lain enggak, Bun? Seandainya saya susah cari kerang, ya karena kerang biasanya basnya di daerah laut ya, pantai gitu.
Nah, kerangnya itu kerang yang dimasak aja Pak Aldi. Jadi Oh, oke. Itu kalau pas ndelalah masak, nah Pas ibu-ibu dilalah jangan masak dibuang. kerang. Nah, jangan dibuang. Itu bisa Ini siput. dipakai. Nah, bisa diganti bisa. Kan tadi ada daun, kemudian benda-benda lain pun kemudian sebenarnya ranting ditata melingkar itu nanti juga efeknya juga kayak singa juga. Jadi makanya tadi bagaimana panjenengan bisa mengeksplorasi natural log spark itu sesuai dengan bahan-bahan yang ada di sekitar panjenengan. Ada lagi nih, Pak? Kalau gini, ini banyak nih. Tak bacain apa gimana? Bisa baca dewe. Izin bertanya. Alam. Yang beberapa Jadi, bahan alam ada yang tidak awet, maksudnya gampang busuk. Nah, kita membuat media pembelajaran hewan, apakah disesuaikan dengan kualitasnya? Nah, gini, memang bahan alam itu memang tidak awet, benar. Tetapi kita nyarinya kalau H-1 untuk pembelajaran, insya Allah masih bisa digunakan. Jadi memang dicarinya yang gampang busuk. Jadi ketika busuk, dia apa itu namanya, lebur dengan tanah, jadi tidak membuat sampah. nice. Bu Betty untuk menghilangkan bau kerang pakai apa? Dicuci, dikeringkan, Bu. Udah gitu aja kemarin, dicuci, dikeringkan, lama-lama amisnya hilang. Iya, soalnya kalau kering ini nggak terlalu amis, tapi dicuci dulu. Nah, itu ada alternatif dari Mbak Beta. Selain lidi, mungkin daun dan tangkai yang jatuh di sekitar rumah itu kan bisa. Iya. Yang menanam matoa. Ya, jadi pokoknya sesuatu yang ada di lingkungan kita itu semuanya bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi kalau natural law spark itu lebih identik dengan bahan-bahan yang bisa dirangkai ulang, bisa dipisah-pisahkan, bisa dibuat lagi yang lain, itu pakai bahan-bahan alam. Makanya tadi saya tidak pakai lem itu karena memang itu ya, itu bisa diprotolin lagi, digunakan lagi. Oke. Nice. Ada lagi yang mau ditanyain? Sembari teman-teman melakukan praktek. Jadi apa yang sudah teman-teman coba praktekin nanti, hasilnya bisa difoto, di-upload di sosial media teman-teman, kemudian bisa di-tag Reogify Umpo, nantinya juga akan ada apresiasi juga. Jadi selain apresiasi yang ikut kegiatan hari ini, teman-teman juga bagi yang nge-share hasil fotonya, hasil karyanya teman-teman dan di-upload di sosmed, baik itu YouTube, kemudian Instagram, ataupun Twitter, ataupun Facebook. Kami punya empatnya. Ada lagi kalau teman-teman mau share ke TikTok juga bisa. Bisa tag kami, kemudian kami akan langsung memberikan apresiasi kepada teman-teman juga. So, sembari kalian praktek gitu ya, kita kasih waktu berapa menit lagi untuk menyelesaikan praktek. Mungkin sekitar 1 menit 2 menitan gitu ya. Setelah itu kita bisa melihat ke video yang selanjutnya, jadi praktek yang selanjutnya. Jadi tagnya seperti ini, satu video hasil dari tutorial kami perlihatkan secara penuh, secara bertahap, secara pelan-pelan agar bisa diikuti teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa sembari praktek. Setelah videonya selesai, nanti teman-teman bisa ask and question gitu ya, Q&A. Setelah selesai dari Q&A kita lanjut ke video selanjutnya. Oh, ada yang tanya, nanti akan di-share oleh panitia lengkap. Mungkin dengan linknya juga nanti akan saya langsung koordinasikan dengan panitia, nge-share di chat dan juga grup. Jadi teman-teman bisa langsung tinggal klik terus nge-tag gitu. 1 menit tadi. Ya, kita Bu Deka langsung praktek sama adiknya. Weh, tidak diberikan apresiasi oleh tim peneliti ya. Oke, Mas Jupe, Mas Dian mungkin bisa share ke video yang kedua, karena kita kurang lebih ada total 4 video nih, info dari Mas Dian.
selaku tim kreatif. Jadi mungkin video kedua Mas bisa disiapkan. Perfect. Oke. Berikutnya setelah tadi kita membuat kepala binatang, kita mau mengkonstruksi tentang manusia. Nah, saya pakai bilah kayu. Nah, ini bisa diganti pakai kertas kardus yang dibikin lingkaran. Nah, ini kemudian saya pakai daun maple nanti buat bajunya. Kemudian ada daun puring. Nah, yang berikutnya itu ada daun nangka kering, tapi nanti kita modifikasi menggunakan tipek. Nah, gimana caranya? Kita pakai tipek-tipek biasa aja sebenarnya, cuman kita pelan-pelan. Apa itu namanya? Biar nggak pecah. Kita cari yang agak lurus ya. Nih ya. Jadi ini kayak baju adat, kalau kita melihat kayak baju adat orang Kalimantan. Nah, kita bikin titik-titik atau garis sesuai dengan selera. Oh. Jadi ini polanya bebas ya. Ini bisa pakai apa itu namanya, yang hijau yang masih basah itu juga boleh. Jadi tergantung selera mau pakai yang oke. Begini. Nah, ini tadi saya sudah menyiapkan beberapa. Kemudian kita bikin apa itu namanya, mulut dari daun puring. Nanti matanya kita pakai mata boneka. Kemudian untuk apa itu namanya, hidungnya saya pakai kapulaga. Oke, ini mulutnya kita sisihkan dulu. Oke. Ini kita pakai aksesoris baju, tapi saya pakai yang ujungnya aja ya. Oke, ini mari kita susun.
Nah, ini oh iya, tadi lupa ya. Jadi kalau kita pakai steam loss part itu kita biasanya menggunakan tulisan. Nah, saya menggunakan batu putih ini untuk menulis. Nah, di situ nanti kita mengenalkan tentang huruf-huruf pada anak usia dini. Nah, oke. Cantik yang satunya. Ya sudah. Tadi ada spidol. Jadi kita langsung bisa mengenalkan pada anak tentang huruf O, R, A, N, G. Kita pakai spidol. Oke. O, R, A, N, G. Nah, karena ini kita pakainya lost part yang ini kita tidak bisa menampilkan begini ya. Nanti tolong masnya bisa shoot karena memang tidak menggunakan lem. Jadi memang hanya untuk mengkonstruksi bentuk manusia. Nah, oke, terima kasih. Nah, ini kita hasilnya ada, dan bajunya ini bebas ya, bisa dipakaikan rumput, bisa dipakaikan apapun. Nah, gimana anak yang penting mengkonstruksi bagaimana membuat orang mulai dari kepala, baju, tangan, dan kaki. Selamat mencoba. Nice. Itu kayak aku berasa nonton film-film fantasi. Aku nggak mau nyebut, nanti nggak bisa AdSense. Mas Rian guyu. Jadi Road to, thank you. TikTok Preoccupy. Wah, ini Mbak Tika. Nanti akan di-share dari kita punya TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram,
Kemudian nanti selain Reogify, kami juga ada mitra yang setidaknya teman-teman juga bisa tag, yaitu ACS PCRF dan juga Game Changers. Gitu. Nice, Mbak Betty, ada pertanyaan nih. Teman-teman silakan mempraktekannya juga ya. Dapat daunnya itu dari mana, Bu? Toko bunga. Gambar apa diwarnai toh, Mbak? Toko bunga. Oh, toko bunga. Oh, jadi Kalau yang daun di toko bunga artificial. oh, yang berarti itu bukan apa daun alami ya, tapi lebih kayak plastik ngono ya, Mbak ya? Iya, kalau yang maple kita soalnya nggak bisa dapat ya. Kan kemarin kita apa itu namanya? Kiblatnya ke kegiatan-kegiatan yang ada di barat di Inggris kayak gitu, jadinya kan ada daun maple kan lucu ya, jadi kemarin kita tampilin itu karena nanti bikin daunnya itu tidak hanya warna hijau aja, makanya kita cari apa itu namanya substitusi atau penggantinya itu pakai itu. Nah itu aja. Jadi tapi sebenarnya bisa diganti pakai yang lain, jadi nggak harus itu. Makanya tadi saya tampilin juga yang pakai daun hijau. Kemudian, bentar, ada lagi yang kemarin apa itu namanya? Bentar. Ini bukunya belum bisa di-share ya karena ISBN-nya belum keluar. Ini rencana, iya ini buku sebenarnya. Cuman belum bisa. Ya. Yeah. Ini orang-orangan kan nggak harus apa itu namanya, kita pakai telenan kayak gitu. Nah ini like ini. Nah nih, jadi kita pakai bajunya bunga, kemudian daun. Nah ini oke. Kita pakai apa itu namanya kardus. Kardus itu juga lebih ramah lingkungan karena dia bisa kan kertas ya. Nah ini bajunya pakai bunga, kemudian baju bawahnya pakai daun. Jadi ibaratnya sebenarnya bahan apapun itu bisa dieksplor. Gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Jadi memang seperti yang dikatakan Mbak Betty, beberapa literatur yang kami pakai memang berasal dari rekan-rekan Coventry University, dari UK sendiri. Kami memiliki principal investigator Sylvester Arnab, orang memanggilnya Sly. Beliau membuat juga buku mengenai konsep-konsep seperti ini. Ada juga dari Unimas Malaysia Sarawak, JC Lin, teman-teman memanggilnya JC. Dia juga pakar juga di bidang STEM akademi sendiri. Jadi apa ya Mbak Betty, lintas budaya kita jadi kenal, oh konsep mereka seperti ini, konsep kita seperti ini. Jadi bagaimana kita link and match dalam pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan pastinya. Gimana teman-teman, ada kesusahan enggak prakteknya? Bu Deka mau beli bukunya, Bu? Belum. Belum. Nanti tak kasih, Bun. Tak kirim nanti. Itu juga produknya penelitian saya, Pak Muhib juga. Nah, gitu. Kalau bukunya terbit ya. Jadi kalau yang natural lost part yang itu apa itu namanya, memang saya sesuaikan dengan kurikulum. Itu gambaran sesuai kurikulum di PAUD gitu ya. Jadi kita bahkan ada gambar reoknya juga. Kita bikin reok kemarin dari apa itu namanya, dari kerang hijau, kemudian bendera merah putih. Nah ini kenapa bisa warna-warni? Nah itu tadi ada yang memang bahan alamnya, bahan alam yang langsung bisa dipakai atau kita modif. Kalau yang
beras kita warna-warni. Sebenarnya biji-bijian hampir semua kayak misalnya jagung itu juga bisa diwarnai. Bentar, kita ada. Nah ini STEAM alat komunikasi, ada kentongan, radio, kemudian televisi. Nah untuk yang tema tanah airku kemarin kita bikin bendera, baju adat. Nah ini kita simulasikan untuk baju adat Kalimantan, yang ini baju adat Papua. Nah ini reok gitu. Jadi natural lost part-nya itu kita made in ala Indonesia gitu. Mungkin itu. Oh, Cuman kan itu sekali lagi itu cuma ide ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang ada di situ itu bisa dikembangkan sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Aku tanya, belum paham. Yang mana Mbak Risa? Ya, Mbak silakan Risa. Mbak Risa, mungkin mau sharing, ngomong aja langsung. Misalkan ada pertanyaan yang memang perlu secara verbal, silakan Mbak Risa. Halo. Halo, kedengaran nggak? Budika. Ya, Oke. Bu Betty izin membantu menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bu Risa terkait bedanya STEAM dengan loose part itu kaitannya bagaimana ya? Jadi Mbak Risa pertanyaannya bagus sekali. Saya bantu jawab karena STEAM ini kajian kami di Project Access. Jadi STEAM itu adalah kependekan dari Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Jadi bagaimana kita menciptakan satu permainan tapi bisa ngajarin anak 4 konsep ini. Konsep kitanya ada, konsep teknologinya ada, konsep engineering-nya dan matematikanya ada. Sementara loose part itu adalah merangkai hal-hal yang terpisah menjadi satu. Kalau dicontohkan Bu Betty tadi, bagaimana merangkai anggota tubuh. Jadi, bedanya STEAM dan loose part itu kaitannya bagaimana? Pertama, bedanya jelas berbeda, karena loose part adalah merangkai anggota tubuh, sedangkan STEAM itu adalah konsep-konsep yang ingin diajarkan melalui permainan. Jadi anak-anak bermain nggak hanya main-main aja, tapi ada yang tujuan kita untuk memainkan itu ada. Jadi kaitannya pada seminar kali ini kita menggabungkan bagaimana belajar merangkai loose part sambil mengajarkan STEM, seperti itu. Nah, STEM ini lagi trending di pendidikan di luar negeri oleh Profesor Arnab dari University of Coventry. Kami di Indonesia, Malaysia, dan Vietnam diarahkan bergerak di bidang ini. Mengapa? Karena kualitas pendidikan anak-anak kita mulai dari hal-hal dasar seperti ini. Jadi Project Access ini bergeraknya ke arah situ, Bu Risa. Bu Betty, saya rasa begitu jawaban saya, hanya membantu aja. Terima kasih. Siap. Iya, betul. Jadi, ya itu hubungan. Kalau bedanya, ini tadi bedanya apa hubungannya? Akarmu ya, Mbak. Jadi gini, tadi apa kalau hubungannya ya kita intinya loose part itu sebagai bagaimana kita bermain, tetapi di situ ada STEM-nya. Bisa STEM, bisa STEM. Kalau STEM pakai A-nya itu kan, itu kalau bahasa Inggris bilangnya gimana Pak? Sorry. Pakai A itu A-nya art.
Nah, itu sebenarnya juga bisa, kalau misalnya kita pakai low spark itu pun artinya kan mereka ketika merekonstruksi dengan sesuatu yang bagus, apa itu namanya kreativitas, nah itu artinya juga bisa masuk sebenarnya. Cuman memang saya kembali STEM ini saya kembalikan ke penelitiannya dari tim ACES Indonesia. Jadi hanya Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Jadi sains itu saya pahamkan lagi bukan hanya sesuatu yang berbau praktikum, kimia, dan fisika. Jadi sainsnya itu basicnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita merekonstruksi tubuh atau manusia, nah sainsnya itu adalah anak mengenal bagian-bagian tubuh dari manusia, mulai dari rambutnya, kepala, kemudian tubuh, tangan, matanya, kayak gitu. Kemudian teknologi itu adalah penggunaan alat-alat dari pesawat sederhana untuk di PAUD gitu ya. Saya tadi menggunakan gunting, misalnya kemudian gunting skoper, kemudian pinset, sendok dan sebagainya itu sebagai alat bantu teknologi sederhana. Kemudian tekniknya itu ya penggunaan pesawat, penerapan pesawat sederhananya, bagaimana kita ngambil berasnya. Karena setelah ditata itu, kalau yang nanti modelnya try kayak yang landak sama yang dinolen yang nanti akan diputar itu anak-anak setelah ditata itu enggak cuma ditata, tetapi mereka memainkan apa itu namanya barangnya, bisa pakai pinsetnya, bisa bagaimana kita mengeksplor pakai kaca pembesar, atau bagaimana kita memindah-mindahkan barang menggunakan gunting skopernya. Nah, kemudian matematik. Nah, kita mempelajari tentang konsep. Jadi logika matematika itu nggak melulu tentang angka 1, 2, 3, 4, 5, tetapi bagaimana kita mempelajari konsep-konsep seperti misalnya manusia itu punya kepala, punya ini. Nah, itu berarti kita punya logika matematikanya sudah masuk di situ. Jadi hubungannya itu di situ. Mungkin itu Pak Aldi. Nice. Ada lagi teman-teman di video kedua ini yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita bisa lanjut ke video ketiga. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya juga. Persiapan video tutorial yang ketiga. Oke, yang berikutnya kita mau bikin taman landak. Nah, taman landak ini pertama kita menggunakan nampan. Nampannya boleh bebas ya, tidak harus ini. Yang pertama kita mau menata beras. Kenapa kita pakai ini? Kita biar yang menata itu adalah anaknya. Dan kita tata daun. Kita anggap ini adalah air.
Dan kita pakai kapulaga buat batu. Nah, untuk aksesoris kita bisa menyelipkan, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kita bisa menganggap jamur. Nah, oke. Ini buat tempatnya landak. Nah, landaknya sendiri kita pakai apa itu namanya? Ledok coklat. Kita pasang kemudian pakai buah bintang. Ini apa itu namanya, bebas ya, bisa landaknya pakai buah bintang, bisa pakai daun kering, bisa cemara kering. Jadi sesuai dengan bahan yang dimiliki. Hari ini saya pakai buah bintang sama pakai kerang. Jatuh. Nanti dipasang lagi lah. Dan kita tempelin mata. Gak susah kalau udah ditempel. Ini yang satu kita pakai kerang. Ini kulit kerang darah.
Oke. Nah, Tara, nih kita sedang membuat taman Landa. Oh my god, maaf. Jadi dari yang enggak melebar. Oh ya, tulisannya belum ya. Sebentar. L A N B. Kita tulis. Gini aja. L A N. Oke. Nah, ini kita bikin try Landa dari. Oke, yang terakhir kita Yang terakhir kita, jadi itu biar lebih menarik. Ini Mbak Betty. Bentar bikinin susu. Iya. Oh, jadi sama Mbak Deka. udah. Ya, beli daun oren itu di toko Indonesia ada nggak Bu? Atau toko bunga? Ya itu, Belinya di mana? toko bunga atau ya sejenisnya. Kalau Ya. bisa beli online, Bisa di Shopee. oke. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya-tanya. Ya kayak alat-alatnya tadi kayak apa scooper kayak gitu belinya semuanya online saya. Ya, Bu Betty bisa nitip di Mas Aldi. Tahun depan dia ke Inggris, kita pesan daun maple aja 1 ton. Iya sih warnanya pink. Iya, saya pesan 1 Mas ya. Terima kasih Mbak Betty. Mungkin ada yang lainnya sebelum kita masuk ke video terakhir dari dari loose part. Sebenarnya dikatakan Mbak Deka bahwa ketika teman-teman sudah mengikuti proses ini akan ada satu absensi lagi yang di situ ada apresiasinya. Silakan bisa diisi mulai dari nomor rekening dan sebagainya sebagai bentuk terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dan semoga bisa dipraktekkan. Ini di luar yang tadi ya, yang ada hasil dari praktek dan sebagainya, ini ada lagi. Oke. Pinset, scooper semua online. Wah, menarik Bu. Sekalian dipakai anak-anak untuk bermain. Amin kalau bermanfaat. Oh iya Bu Betty. Bu Betty, ini Iya. salah satu peserta di sini adalah teman saya waktu SMA. Ada 4 orang teman saya, mereka pengajar di Sulawesi Selatan semua. Dan salah satunya itu bercita-cita ingin membuat sekolah alam seperti sekolahnya Bu Betty. Mungkin nanti bisa sharing-sharing. Dan saya mengarahkan untuk ikut seminar ini untuk dapat inspirasi kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa nanti jadi kurikulumnya menggunakan bahan-bahan alam. Mohon bimbingannya ya Bu. Aduh, saya juga masih belajar. Saya tuh belajarnya malah dari Instagram, Pinterest kayak gitu. Bahasa kayak muji skripsi ya, mau bimbingan. Jadi kalau saya cari inspirasi itu memang banyak kan di Instagram. Saya follow sekolah alam, tapi sekolah alamnya yang
punyanya luar. Soalnya kalau sekolah alam di Indonesia itu ada beberapa yang menyimpang dari kealamannya. Jadi nggak 100% itu full alam. Kalau saya pernah melihat yang benar-benar full alam itu yang di Bali di Green School itu, saya sempat ikut Green Educator di sana seminggu, dan di sana all pakai bahasa Inggris dan saya tuh kayak orang berada di hutan ya. Dan alhamdulillah ada teman baik di sana. Jadi dia kalau ada yang nanya atau ada apa itu translatein saya ke bahasa Indonesia, alhamdulillah lagi. Pokoknya saya nekat aja waktu itu masuk di sana. Itu memang luar biasa, pengelolaan sekolahnya memang benar-benar hampir 100%, ya apa ya, 90% lah itu menggunakan alam di Green School Bali. Tapi memang itu besutannya memang dari Australia. Jadi kalau yang di Indonesia ada beberapa yang saya tahu itu lebih kayak ya sekolah biasa tetapi konsepnya masih sekolah konvensional. Jadi kayak buku kegiatan-kegiatannya itu masih beberapa itu konsepnya konsep konvensional. Gitu. Kalau kondisi pandemi gini kabarnya gimana Mbak di Bali itu? Maksudnya Solo Mengajar ini kan salah satu subjek kami kan di Solo Mengajar. Ini juga kondisinya masih belum bisa tatap muka dan sebagainya. Jadi kayak home visit akhirnya. Hal-hal yang sudah kita praktekkan dari sesi awal, sesi 1 sampai sekarang sesi 6 itu, kita ngobrol, mungkin teman-teman Solo Mengajar juga mau sharing gitu. Jadi akhirnya home visit. Jadi nggak kayak seperti ya Solo Mengajar pada saat saya kenal gitu, ketika di Solo ketemu orang di Jebres atau di mana itu ketemu dengan skala kelompok yang lumayan. Kalau mungkin juga gitu ya, karena pandemi ini bagaimana kalau di Bali untuk sekolah internasional, karena kayak Green School itu memang sekolah internasional, jadi yang masuk ke sana pasti ada cek tes rapid antigen-nya seminggu sekali, Pak. Jadi tergantung sekolahnya juga gitu. Jadi beberapa kalau sekolahnya internasional karena bayarnya juga mahal gitu. Jadi kalau yang di Green School itu yang TK itu 380 seharinya sejuta, hitungannya sejuta kayaknya kalau nggak salah. Cuman kalau untuk warga Indonesia itu yang khusus Bali di sekitarnya itu ada beasiswa 1% atau gimana. Jadi memang anak Bali dan itu sekolahnya free. Cool. Oke. Sebelum penutupan, kita mungkin akan melihat satu video lagi, video terakhir terkait workshop ini, loose part, Najul loose part. Tadi sudah diperlihatkan 3 hal gitu ya, dan ini adalah video terakhir. Silakan bisa menyimak teman-teman. Silakan Mas Rian. Kita usahakan ininya yang yang nggak rembes, nggak bocor. Nah, kita mau bikin lumpurnya boleh lumpur asli. Kalau saya hari ini mau bikin lumpurnya pakai tepung terigu. Oke. Nah, kita mau bikin lumpur dulu pakai tepung terigu. Bu, nanti kalau anaknya pakai pakai tepung terigu nanti belepotan atau apa ya, nggak apa-apa, yang namanya anak-anak. Yang paling seneng kalau main kayak gini. Ini air biasa ya, bukan air apa. Oke. Kita aduk.
Nah, oke, kita sudah menyiapkan lumpur buatan. Kemudian kita tata apa itu namanya aksesorisnya. Ini gini mas. Oh iya, kita pakai ini bisa. Jadi memang agak lama itu karena sebenarnya sambil melatih anak-anak untuk sabar sih. Oke, ini kita pakai bunga. Nah, setelah itu baru kita tata dinosaurusnya. Set di atas. Ambil. Nah, oke, ini kolam lumpur Dinoland sudah siap. Nah, ini memainkannya bisa bagaimana anak memilah apa itu namanya dinonya. Kolam lumpur Dinoland. Nah, kita sudah menatanya. Nah, ini bisa dimainkan anak dengan cara menggunakan memilah misalnya. Yuk, dinonya di mana? Nah, kita mengambil dinonya dengan tweezer atau pinset. Kemudian, bagaimana kita mengambil kapulaganya. Jadi anak bisa memilah-milah. Nah, selain itu kita juga bisa belajar tentang dinonya. Nah, kita secara sainsnya itu apa sih? Sains kan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan tentang bagaimana dino itu bermain di lumpur. Kemudian kita bisa menggunakan apa itu namanya kaca pembesar. Nah, ini bisa kelihatan lebih besar. Oke.
Jadi anak-anak sangat menyukai kegiatan-kegiatan. Kalau ini nyiprat ke baju atau apa, nah itu namanya anak-anak. Jadi memang kita persiapkan permainan ini agar anak-anak tidak takut terhadap benda-benda yang kotor. Nanti tugasnya ibu-ibu di rumah dong mencuci baju anaknya. Oke, selamat mencoba di rumah. Nice. Itu pakai kayak uang besar juga keren ya. Bisa so kepikiran. Ya, yang kemarin itu apa itu namanya di apa syuting Mbak Depi. Jadi saya arahkan ke kameranya Mbak Depi. Keren banget tuh. So kepikiran mana ya tulanannya. Seru-seru. Lainnya ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Untuk pengumpulan pengiriman karya silakan empat-empatnya nggak apa-apa. Nanti akan ada pamflet resmi ya. Jadi untuk karyanya diunggah paling lambat kapan, kemudian nanti kita umumkan kapan gitu. Kurang lebih sekitar 15-an paling ya 10 Agustus, 15 Agustus ya kurang lebih sekitar hari-hari itu paling. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, file PPT boleh di-share nggak Mbak Betty? Boleh, kalau file PPT-nya boleh. Kalau yang ini belum ya, yang bukunya tadi. Ya, karena belum ISBN-nya. Kalau udah keluar sebenarnya saya tuh senang bagi-bagi ya. Jadi baik file PDF-nya aja tak bagiin. Cuman belum ini. Jadi kalau kayak misalnya seperti ini ya mainan ini kan kita pakai beras warna. Nah nanti anaknya setelah ditata ini bisa bagaimana dia memindah-mindahkan ini untuk pakai scooper, dimasukkan lagi ke yang hijau, mungkin yang kuning, yang biru ke mangkok biru misalnya, itu lebih memudahkan anak lagi kayak gitu. Jadi kemudian misalnya yang ini untuk memindahkan kapulaganya, jadi dipinset anak-anak. Jadi kita melatih motorik kasar dan motorik halusnya anak untuk bekerja menggunakan pesawat sederhana gitu. Jadi walaupun udah ditata anak misalnya, ya ini bakalan dirusak anak lagi gitu. Keren. Wah, kita tunggu nih karyanya. Nanti bisa kita bantu book launching-nya nanti Mbak. Amin. Nah, amin. Unggah karyanya di mana nanti di sosmed masing-masing, tinggal nanti ngetek ngetek Creogify, ISIS, dan GCRF. Nanti kita share detailnya lewat pamflet biar teman-teman bisa langsung ngecer dalam satu bahasan. Kita share di grup nanti ya. Untuk begitu juga untuk video rekaman nanti juga akan bisa diakses. Oke, kita beranjak ke akhir acara. Mbak Betty mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Sebelum itu saya mungkin akan ada beberapa kesimpulan ya. Yang pertama bahwa STEM with Nature Lost Part ini sesuatu yang benar-benar sangat luar biasa. Bagaimana bisa meningkatkan resiliensi anak-anak di era pandemi saat ini utamanya dengan permainan yang menyenangkan dan juga ramah lingkungan. Kalau saya bisa bicara dari perspektif ekonomi sirkular, Mbak. Ini ya sirkular, benar-benar sirkular. Tidak ada sesuatu. Kalau tadi saya melihat prosesnya pun benar-benar tidak ada sesuatu yang waste gitu loh. Bisa dipakai ketika bahkan tadi Mbak Betty sempat nyebut ya kita kalau nyiapin bahannya at least H-1 kayak gitu untuk misalkan untuk pembelajaran atau untuk bermainnya hari ini ya kita siapinnya besok biar nggak busuk. Nah itu kan berarti memperlihatkan bahwa zero waste-nya itu kerasa banget gitu dan benar-benar
ramah lingkungan. Dan ini juga sesuai dengan konsep yang kami angkat pada tema kali ini, gitu, yang mana Nature Rules Park ini bisa menjadi salah satu metode untuk Bapak Ibu semua membuat kreasi permainan yang menyenangkan tapi tetap ramah pada lingkungan. Sebetulnya Mbak Betty ya. Dari Mbak Betty ada yang lainnya? Penutup Mbak Betty mungkin bla bla bla. Silakan Mbak Betty. Iya, maaf ya, ini sambil ini ada apa itu namanya, mungkin misalnya tadi ya kita praktek itu apa itu namanya pakai alat-alat tadi, misalnya itu nanti dipakai yang lain itu boleh. Jadi itu kan mengeksplor lingkungan di sekitar masing-masing. Jadi nggak harus sama yang tadi dipraktekkan. Oke, mungkin terima itu kasih. Ya, terima kasih. Akhirnya silakan yang belum absen sudah di-share. Yang absen kedua bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu untuk absensi pra-absensi, nah ini yang pas absensi. Dan terima kasih kepada para rekan-rekan yang berkenan sampai hari ini, sampai jam ini gitu ya, kurang lebih sekitar 2,5 jam. Itu kalau di saya tulisannya 2 jam 25 menit 17, 18, 19. Ya ada Mbak Tiwi di situ. Mbak Tiwi. Kelihatan deh. Oke, terima kasih atas 2 jam lebih yang sangat menyenangkan ini. Saya juga mendapatkan merimain kembali hal-hal baru, respon yang sangat antusias kepada peserta. Terima kasih. Nanti akan ada kontak dari tim kreatif gitu ya, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya apresiasi dan sebagainya. Kemudian apalagi ya? Ya, sampai ketemu di di ISIS Gamification Seminar Part 7 dengan tema yang pastinya lebih menarik. Silakan bisa ikut juga, gabung juga di grup WA kami yang akan selalu update mengenai berita-berita terbaru terkait ISIS project ini, dan juga beberapa berita, kemudian beberapa video-video terbaru juga akan kami share gitu ya. Sehingga bisa menambahkan khasanah keilmuan juga berkaitan dengan ISIS project ini. Terima kasih Mbak Betty sekali lagi untuk waktunya. Sukses selalu untuk statusnya apapun itu, dosen, pelaku industri, kepala sekolah, sekolah alam, dan lain-lain. Oke. Switch kalau yang industri nggak nyambung, Mbak. Oke, wah sudah di-share juga sama Mbak Betty PPT STEM untuk yang hari ini, PPT-nya ya, bukan yang PDF-nya. Jadi terima kasih. Oh ya, sama-sama Mbak Armita, dan ya sampai ketemu lagi di part 7. Saya kembaliin ke Mbak Devi deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Devi. Terima kasih Pak Aldi, Bu Beta, Bu Deka, semuanya yang ada di sini. Terima kasih sudah dipercayakan buat sharing-sharing. Jadi saya nggak menggurui, kita mengeksplor apa yang kita punya aja yang ada di sekitar, kita sama-sama belajar itu. Ya, oke. Silakan Mbak Devi. Baik, terima kasih Pak Aldi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Betty Yulewulandari selaku pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Aldi Rohmat Purnomo. Kemudian kami informasikan kembali bahwa peserta dapat membuat video mengenai STEAM with Natural Loose Part dan mengunggahnya ke Instagram atau akun sosial media lainnya dengan menandai akun resmi dari Reogify. Video terkreatif dan terfavorit akan mendapatkan hadiah spesial dari tim Reogify. Untuk pengumuman peserta teraktif akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman video terkreatif dan terfavorit. Hadirin yang saya hormati, kini kita tiba saatnya di penghujung acara. Banyak sekali yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita implementasikan secara langsung sebagai media pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, moderator, dan seluruh peserta ASES Gamification 6 yang telah hadir pada webinar dan juga workshop pada hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam workshop pada hari ini. Dan marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami, tetap semangat, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi